Guys, hari ini Mimin lagi males banget masak di rumah, jadi kalian ikutin Mimin jajan yuk. Aku yakin deh jajanan yang satu ini adalah salah satu jajanan favorit kalian juga. Ini pertama-tama si mbaknya lagi tumis dulu bumbu halus. Setelah itu mbaknya mau ceplokin beberapa butir telur. Di sini pakai saringan dulu ya guys. Kenapa pakai saringan? Karena ini tuh mau dipisahin dulu kuning sama putih telurnya, dan ini juga pakai telurnya banyak banget karena emang mau bikin porsi banyak. Setelah itu kuning sama putih telurnya langsung disatuin aja dan diaduk-aduk sampai menggumpal seperti ini. Ini wajib banget sampai benar-benar matang dan menggumpal. Setelah itu mbaknya masukin es batu ke dalam telurnya. Kira-kira telurnya bakalan demam gak nih guys dicampurin sama es batu gini? Jadinya kan panas dingin gitu ya. Oke, setelah itu ini mau dimasukin bahan-bahan yang lain. Di sini mbaknya masukin kerupuk. Kerupuknya masih mentah gitu ya guys. Setelah itu masukin juga bahan yang lainnya, makaroni. Ini toppingannya emang beneran banyak banget sih. Setelah itu ini tinggal diaduk-aduk aja sampai nanti tuh kerupuk sama makaroninya bener-bener lunak. Terus di sini biar makin sedap ditambahin bumbu-bumbu guys. Masukin micin, terus kaldu bubuk dan cabai bubuk gitu. Untuk bumbunya ini bisa kalian pilih sendiri aja, bebas sesuai selera, dan tingkat kepedasannya juga bisa ditentuin sesuai dengan keinginan kalian. Lalu tinggal diaduk-aduk aja dan jangan lupa koreksi rasa ya. Nah, kalau airnya udah mulai mendidih kayak gini, sekarang masukin tulangan. Di sini mbaknya masukin tulangan ayam gitu. Setelah itu masukin juga topping yang lainnya. Di sini mbaknya masukin scallop gitu. Nah, kalau udah bener-bener mendidih kayak gini, baru masukin sayur-sayuran. Di sini mbaknya masukin kol dan juga sawi hijau. Aduk semuanya sampai benar-benar kecampur dengan merata dan sampai sayurnya tuh mulai matang. Nah, kalau sayurannya udah mulai menyatu kayak gini, sekarang terakhir masukin topping mie instan gitu. Ini sewajan beneran full banget dan ini ngaduknya kayaknya bakalan susah sih guys. Nah, bener aja kan, karena ini ngaduknya susah banget, jadi si mbaknya tuh bikin kuah satu lagi di wajan yang satunya, lalu yang setengah dari isiannya ini dimasukin ke wajan yang satu laginya. Ayo kalian rame-rame tag bestie kalian yang suka banget sama makanan yang satu ini. Kalau daerahku ini namanya seblak ya guys. Karena ini tuh porsi dari seblaknya banyak banget dan ini udah matang, jadi tinggal diwadah-wadahin aja di tempat kayak gini, lalu aku bagiin ke tetangga-tetangga aku. Buat kalian yang dari tadi scroll terus, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain. Dan jangan lupa follow resep inspirasi DBM buat resep-resep menarik lainnya. Selamat mencoba seblak yang satu ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Depan mertua aku celingak-celinguk, masangan untuk cucianku numpuk. Mertuaku sampai geleng-geleng, duh aduh paniknya bukan main. Bikin menu yang gak biasa yuk. Kalian pasti belum pernah coba kan? Yuk kita cobain. Masukkan beras di loyang. Lanjut tambahkan juga cupcake kayak gini. Setelah itu aku mau geprek-geprek telurnya. Aku pakai 3 telur. Nah, kita pecahkan kayak gini. Kalau udah, di sini aku mau masukkan ke dalam saringan. Ternyata nggak keluar karena kekecilan. Lanjut aja kita tumpahin semua. Kemudian di sini aku mau tambahkan sekitar 100 sampai 150 gram gula pasir. Nah, ini kita tumpahkan juga semua. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan mengembang kayak gini. Setelah itu di sini aku mau parut-parut dark coklat, tapi kok nggak keluar-keluar, ya udah aku mau iris-iris aja pakai pisau kayak gini. Nah, ini dark coklatnya kita iris-iris. Kalau udah diiris-iris aku mau simpan di mangkok kecil kayak gini. Nah, kalau udah ditaruh di mangkok kecil baru deh kita ini gabungkan dengan yang udah diparut tadi, lalu tambahkan margarin sekitar 60 graman. Kemudian kita lelehkan semua ya. Ini kita lelehkan dan cairkan. Kalau udah cair kita tunggu atau diamkan sampai dingin. Lanjut aja aku masukkan sekitar 10 sendok sampai 12 sendok tepung terigu, tambahkan baking powder dan vanili serta 3 sendok bubuk coklat. Nah, kita saring biar ini tidak bergerindil ya. Kalau udah disaring, baru deh ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Setelah itu adonan telur tadi kita campurkan dengan adonan coklat dan margarin. Kemudian di sini aku tambahkan 40 ml minyak. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata kayak gini. Kalau udah tercampur merata,
Lanjut aja masukkan tepung terigu yang udah kita aduk-aduk tadi. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata dan berbentuk adonan kayak gini. Nah, kalau udah, aku mau siapkan plastik segitiga, lalu kita tuangkan adonannya pelan-pelan ya. Setelah itu kita tuangkan di cupcake yang tadi udah kita siapkan. Nah, kalau udah semua, baru deh aku mau masukkan ke dalam oven. Kita panggang selama kurang lebih 30 menitan dengan suhu 180 derajat. Nah, sambil nunggu, ini kalau udah mateng, aku mau cek dulu apakah udah mateng. Nah, ini dia menu yang enaknya. Kalian cobain ya di rumah. Udah scroll banyak, yuk bangun lakukan sesuatu yang lain bermanfaatnya. Jangan lupa follow akun @resep_inspirasi_dbm untuk tahu menu lainnya. Selamat mencoba di rumah ya menunya, ini enak banget. Mama mertua kalau dimasakin ikan kayak gini pasti beneran happy dan suka banget. Pertama-tama ikannya mau aku mandiin dulu pakai air panas, maksud aku minyak panas ya guys, sampai ikannya tuh kayak gini. Kira-kira kalau cuma dimandi-mandiin kayak gini bisa matang apa enggak sih guys? Udah yuk lanjut dulu aja. Sekarang aku mau iris-iris daun bawang. Aku pakai sekitar 2 ikat daun bawang. Setelah itu aku mau juga potong-potong tomat. Aku pakai 1 buah tomat ukuran sedang aja. Terus di sini aku mau potong-potong kacang panjang. Aku potongnya sekitar 2 cm kayak gini aja. Setelah itu aku mau lanjut halusin bumbu-bumbu. Di sini aku udah punya bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit. Terus aku mau masukin juga cabai merah keriting. Kenapa pakainya sedikit? Karena cabai tuh lagi mahal banget guys. Terus aku tambahin garam tapi ketumpahan banyak banget. Tapi karena ini menunya berkuah jadi nggak masalah ya guys. Setelah itu aku mau lanjut lagi. Ikan yang tadi udah dimandiin karena nggak matang-matang, jadi langsung aku jeburin aja ke minyak panas. Tips goreng ikan biar nggak lengket-lengket di wajan dan beneran garing sempurna itu minyaknya harus bener-bener panas dan banyak kayak gini. Ini aku gorengnya nggak mau sampai garing banget, jadi cukup setengah garing kayak gini aja. Kalau udah mulai setengah garing, angkat lalu tiriskan. Setelah itu, sekarang aku mau siapin minyak panas lagi, tapi minyaknya dikit aja. Aku mau tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya bener-bener harum dan wangi gitu. Setelah itu, aku mau tambahin bumbu-bumbu tambahan. Di sini aku pakai sareh. Aku juga mau masukin daun-daunan kering. Di sini aku pakai daun salam, daun jeruk. Aku mau masukin juga lengkuas, terus ini semuanya diaduk-aduk sampai aroma bumbunya tuh bener-bener keluar banget. Lalu aku mau siapin corong. Di sini aku mau tumpahin air pakai corong. Airnya yang banyak aja ya guys, karena tadi tuh bener-bener ketumpahan garam, jadi nantinya bakalan asin banget kalau airnya dikit. Oh iya, kalau kalian mau masukin airnya langsung nggak pakai corong juga itu nggak dilarang ya guys. Setelah itu ini tinggal dididihkan aja. Kalau udah mulai mendidih baru masukin bumbu-bumbu. Di sini aku pakai kaldu bubuk MSG. Aku nggak pakai garam karena sudah asin. Kemudian diaduk-aduk lagi. Lalu aku mau tambahin santan kemasan instan sebanyak 65 ml. Di step yang ini harus diaduk-aduk terus supaya nanti santannya tidak pecah. Setelah itu masukin kacang panjang yang sudah dicuci bersih. Kalau kacang panjangnya udah mulai layu, sekarang baru masukin ikan yang tadi sudah digoreng. Ini jangan terlalu diaduk-aduk, jadi kalau kalian mau bumbunya lebih meresap, cukup ditekan-tekan aja atau ditutup wajannya. Jangan lupa koreksi rasa juga ya guys. Setelah itu tambahin tomat dan terakhir tambahin daun bawang deh. Kayaknya kalian udah pada scroll banyak nih, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain. Dan jangan lupa follow resep inspirasi DBM buat resep-resep menarik lainnya. Dan selamat mencoba resep yang satu ini. Semoga resep kali ini bermanfaat dan kalian makin disayang sama mama mertua. Depan mertua aku celingak-celinguk, mata ngantuk cucianku numpuk. Guys, kalau bocil kalian di rumah pada susah makan sayur, ini bisa jadi salah satu solusinya. Menu ini beneran simpel banget dan bahan-bahannya juga gampang. Pertama-tama siapin dulu 3 butir kuning telur, aku masukin ke dalam cetakan es krim kayak gini. Untuk sayurannya di sini aku pakai wortel, terus aku juga pakai sosis dan aku juga mau pakein daun bawang. Ini semua bahannya tinggal dimasukin aja ke dalam cetakan es krim kayak gini. Setelah itu pindahin ke dalam satu tempat yang lebih luas. Setelah itu masukin lagi putih telurnya dan masukin bahan-bahan yang lain. Di sini aku beli bahan-bahan sayur yang seger banget dari sayur box. Kalian lihat sendiri deh kalau bahan-bahan dari sayur box ini bener-bener seger dan berkualitas banget. Lanjut lagi yuk. Di sini aku mau masukin kaldu bubuk, lalu semuanya tinggal diaduk aja sampai tercampur merata.
Kalau udah, masukin ke dalam gelas ukur, lalu tuang ke dalam cetakan es krim yang sudah diolesi minyak goreng. Lalu ini tinggal dikukus aja sekitar 10-15 menit atau sampai matang. Oh iya guys, dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 7 Juli 2022, Sayur Box bersama dengan TikTok sedang mengadakan challenge menu sayur. Yuk bikin dan menangkan hadiah puluhan juta rupiah loh guys.